السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوة والأخوات والآباء والأمهات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang mulia dan indah, di mana kita berharap dengan majlis atau jalsah seperti ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, meningkat, dan juga kelapangan dada kita dalam menerapkan ayat-ayatnya yang kita pahami juga bertambah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan asma Allah, yaitu Ar-Razik dan Ar-Razzaq, di mana telah cukup saya kira pembahasan tentang asma tersebut, meskipun tentunya karena keterbatasan saya dalam membahas atau mengupas asma tersebut. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Hafidh dan Al-Hafiz. Al-Hafidh dengan haknya yang panjang, yang bermad, Al-Hafidh yaitu maha menjaga. Sedangkan Al-Hafiz dengan fa-nya yang bermad berarti maha sempurna penjagaannya. Dua sifat ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sangat menonjol, sangat mulia. Bagaimana tidak? Kita selaku manusia yang sangat-sangat lemah, kalaulah tidak karena penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslan ya, kita tidak bakal keluar dari ke dunia ini. Kalau menurut ilmu kedokteran, ya, ilmu biologi, ketika bibit dari seorang ayah
memancar di rahim sang ibu. Berapa juta sel? Jutaan sel katanya ya. Yang selamat berapa? Satu, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Satu yang selamat, yang Allah jaga sehingga lahirlah Muhammad, Ahmad, Budi, Agus, Wati dan seterusnya. Kalaulah tidak juga penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang janin, calon bayi yang tidak bernafas dari hidungnya, tidak pula dari mulutnya, mengandalkan satu tali penghubung, tali pusar itu. Kenapa? Ya, meskipun tentu nyamuk, wallahu alam, ya, yang namanya air ketuban itu ya tersedot atau masuk, terminum, kemudian keluar lagi melalui hidung juga, kemudian lahir bayi itu. Siapa yang menjaga itu? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang namanya langit, Allah lah yang menjaganya sehingga tidak jatuh runtuh ke bumi. Kalau tidak, karena Allah yumsikus samawat wal ard, Allah yang memegang langit dan bumi ini, maka tentunya kacau alam semesta, akan kiamat. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya matahari dan bulan, jaraknya dengan bumi kenapa tetap? Kenapa tidak maju sedikit atau mundur sedikit? Siapa yang menjaganya? Allah Jalla Jalaluh. Andai maju sedikit, mungkin gravitasi bumi itu akan sedikit bergoncang atau mengalami ya, ketidakteraturan atau bahkan benturan. Begitu pula banyak hal ya, ketika kita yang laki-laki ini mencari nafkah sampai keluar kota ya, meninggalkan keluarga, yang jaga di belakang siapa? Allah Jalla Jalaluh. Makanya dalam doa safar ya, astaudiukallah ya, saling saut menyaut agar Allah menjaga kita, keluarga kita di belakang. Begitu pula seorang ayah atau ibu yang melepas anaknya ke sekolah ya. Anak kita mungkin anteng, tapi temannya mungkin usil. Saya sendiri mengalami seperti ini. Bagaimana ya kagetnya seorang ayah ketika ya, tahu hendak menjemput anaknya kemudian berdarah-darah. Allahul musta'an kalau ingat peristiwa itu. Ya. Di situ berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk melepas penjagaan terhadap hamba atau anak Adam. Kemudian ya, rumah kita yang ketika kita tinggal mudik, siapa yang menjaganya? Kendaraan kita, maaf, bukan tukang parkir. Tukang parkirnya sekarang sebagian, wallahu alam, sebagian besar atau sebagian kecilnya main game. Ya, tapi siapa yang menjaganya sehingga tidak ditabrak ataupun tidak diserempet, tidak jatuh kalau itu sepeda motor dan sebagainya? Semua itu adalah aplikasi dari asma Allah Al-Hafiz dan juga Al-Hafiz. Amalan kita
sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Siapa yang mencatatnya? Catatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tugaskan kepada malaikat. Ya. Tidak kena virus, tidak seperti perangkat kita. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla Jalaluh. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Apalagi dari semua, baik itu alam di sekitar kita ataupun alam di atas kita, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur? Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menjaga Dhannun atau Dhunnun, Nabi Yunus, ketika diterkam oleh ikan paus? Berapa lama? Kok bisa tidak dicerna oleh perut ikan yang seperti itu? Itulah makna Al-Hafidh, Al-Hafidh. Ada yang namanya Abdul Hafidh di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Salah satu kakek saya bernama Abdul Hafidh atau Abdul Hafidh. Allah yarhamu wa yaghfirlah. Nah, jadi fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ketika Allah menyebutkan di sini bahwa dirinya lah sebagai penjaga yang terbaik, lagi maha penyayang di antara para penyayang. Nama Allah yang mulia ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, lengkap berarti. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Sunnah juga disebutkan. Berasal yang berarti maha menjaga, yang hifdzus syai', yaitu memelihara sesuatu serta menjaganya dari kehilangan, ya. Dari kehilangan atau kerusakan, juga kesia-siaan. Dalam ayat teragung dalam Al-Quran, ayat kursi, ya. Allah katakan di akhir-akhirnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak membuat lelah, tidak membuat capek penjagaan Allah terhadap langit dan bumi serta isi keduanya. Allahu Akbar. Kalau kita suruh jaga sesuatu, harus dengan bayaran, fulus, ya. Taib. Dan itu pun belum tentu sempurna penjagaannya. Itu pun sekali lagi belum tentu sempurna penjagaannya. Ya. Dari kerusakan, dari kesia-siaan. Ya. Ini bentuk-bentuk penjagaan. Ada orang yang menjaga agar tidak hilang saja, tapi rusak dengan misalnya kendaraan tadi diserempet. Atau kesia-siaan, ya, tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjagaan itu al-hifdz juga berarti kontrol atau pengawasan, ya. Kenapa seragam yang namanya bayi 9 bulan, ya, plus minus sekitar itu? Karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begini, kenapa begitu? Semuanya karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membiarkan atau melalaikannya. Tidak juga
melupakannya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya, dalam surah Maryam disebutkan, dan tidaklah Rabb kalian itu lupa. Ketika kita menilai sesuatu itu terlewatkan, tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu saghirin wa kabirin mustatar, tertulis, tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sekecil apapun dia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang kebaikan itu akan terlihat oleh kita nanti. Begitu pula na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, syarr juga yarah, cuma bedanya nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan nantinya kita berharap juga Allah tutupi di akhirat. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari jebakan Imratul Aziz, itu juga karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selamat dalam hidup, ya, pemuda-pemuda ini tidak jatuh ke dalam perzinahan, itu juga semata-mata karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih di tengah fitnah kita akhir zaman seperti ini, ya, yang namanya maksiat tidak perlu dicari keluar rumah, hadir di rumah kita, ya, kalau tidak karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak-anak kita nantinya. Makanya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jaga. Karena kalau kita yang menjaga, ada kelalaian dari kita, ada keteledoran dari kita. Meskipun kita pasang CCTV, ada CCTV, bisa jadi ya, hang, error seperti perangkat yang lain. Tapi penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang terlewatkan semua itu. Al-Hafidh juga berarti zat yang menjaga apa yang telah diciptakannya, memeliharanya serta mengetahuinya secara rinci dan pasti sesuai dengan apa yang diciptakan dan ditulis olehnya. Dia, yaitu Allah Subhanahu, juga menjaga mereka dari segala kebinasaan, baik dalam urusan agama atau dunia. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, ya, dari kebinasaan. Ya. Kenapa sekarang jasad misalnya para nabi tetap utuh? Karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kok ngerti yang namanya apa yang biasanya cacing, belatung, kok bisa tidak mendekati dagingnya jasad para nabi, sedang mereka di dalam tanah. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu. Para syuhada demikian pula, para hufadz juga demikian pula. Karena penjagaan Allah dari kebinasaan. Subhanallah. Ya. Sedangkan mereka penjagaan manusia bagaimana? Dengan kemajuan mungkin yang dicapai pada waktunya, Fir'aun yang dimumi, itu pun ya, tidak sesempurna, jauh dari kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lengkap mumi itu, jeroannya itu dibersihkan. Beda dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yang maha sempurna, yang luar biasa, di luar nalar atau hitung-hitungan kita sama sekali. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Juga Al-Hafiz di sini berarti zat yang ilmunya meliputi segala yang ada, yang menjaga orang-orang yang beriman dari kebinasaan. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu pula, juga menjaga orang-orang beriman dari kebinasaan dan jebakan setan. Jadi kita jangan GR kalau kita alhamdulillah sekarang berada di masjid, sedangkan yang lain berada di jalan, berada di mana. Untung kalau bukan maksiat. Ini atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali lagi karena kelebihan kita. Hati-hati dengan jebakan setan di sini. Kita selamat dari maksiatnya tapi tidak selamat dari ujubnya. Ya. Makanya kita meminta sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang berlapis. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu berlapis. Ya. Berlapis. Kalau security itu ada apanya, rollingnya, ya kan, 3 kali mungkin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya jauh lebih dari itu. Malaikat, ada malaikat pagi, ada malaikat malam, ya, pagi dan siang, serta malaikat malam. Semuanya ya bergilir sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan bagi mereka. Dan juga penjagaan dari perangkap dosa, ya. Di mana penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga kepada walinya dengan penjagaan dan kelemah lembutan. Makanya ketika kita ya mendoakan saudara-saudara kita misalnya yang tertimpa bencana, atau Allahumma ya ultuf bihim, ya Allah berlemah lembutlah terhadap mereka. Mungkin di antara mereka ada yang melanggar syariat Allah, ada yang bermaksiat kepadanya, ada yang melampaui batas, ada yang dengan kesyirikannya, ya. Ya Allah berlemah lembutlah terhadap mereka. Ya Latif, ya. Ketika kita melihat juga misalnya kecelakaan ataupun apa di jalan, ya Latif, ya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala agar ya Latif, yaitu yang maha lemah lembut, agar Allah berlemah lembut terhadap ya hambanya yang di depan kita, yang kita lihat, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melepas penjagaannya kemudian menyerahkan atau membiarkan hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun asma Allah Al-Hafiz di sini menunjukkan kepada 3 hal. Menunjukkan kepada 3 hal. Yang pertama, menunjukkan akan zat Allah yang suci. Allah Subhanahu wa taala zatnya suci, sifat-sifatnya demikian pula. Terjaga dari kekurangan, terjaga dari aib, ya. Karena Allah Subhanahu sendiri sebagai Al-Hafidh, Allah menjaga makhluknya juga menjaga dirinya sendiri tentunya. Terlebih lagi menjaga dirinya sendiri dari kekurangan, dari aib, ya, dari cacat. Maka dari itu, itulah makna yang pertama dari asma Al-Hafidh ini. Sehingga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai zat yang maha suci, terjaga kesuciannya. Tidak sama dengan makhluknya, ya.
yang serba kekurangan, yang butuh kepada pasangan, yang butuh kepada anak, keturunan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, makna al-hafidh di sini menunjukkan mekanisme penjagaan makhluk sebagai milik Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana Allah menjaga makhluk tersebut? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari bencana yang baru saja menimpa saudara-saudara kita yang tidak jauh dari kita. Ya, yang menjaga abunya tidak sampai ke kita siapa? Ataupun laharnya, apalagi na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi mereka dan juga kita. Ya. Karena Gunung Agung saja yang di Bali bisa sampai debunya ke Jawa tahun 50-an itu. Kalau kita buka sejarah ya. Siapa? Padahal radiusnya tentunya lebih dekat kita dengan saudara-saudara kita yang di Semeru. Siapa yang menjaga ini agar kita tetap dengan udara segarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafidh, sebagai Al-Hafidh. Dan juga ruh kita, jasad, ruh dan jasad kita ini, kalau tiba ketentuan Allah tidak terjaga, kesandung luka, keserempet bret tangan kita. Begitu pula ketika ya ajalnya tiba, maka di situ penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku atau Allah lepaskan. Bahkan Allah perintahkan juga malaikat yang menjaga kita, kiraman katibin, ya, baik itu sebagai pencatat kita, sebagai ya, penjaga kita, ya, kanan kiri depan belakang kita, semuanya itu berlepas diri sehingga ya terjadilah apa yang terjadi, berupa afat, berupa ya penyakit yang kalau diantara kita atau di rumah kita ada yang flu, tapi yang lain alhamdulillah tidak flu. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla Jalaluh. Yang COVID dan yang tidak COVID, siapa yang menjaganya? Allah Jalla Jalaluh. Itulah makna penjagaan Allah terhadap makhluknya sebagai miliknya. Yang kena ya. Tapi yang Allah jaga, maka dia akan terjaga, terlindungi. Kemudian makna yang ketiga yaitu menunjukkan sifat kehidupan. Makna al-hafidh di sini menunjukkan sifat kehidupan, berdiri sendiri, ya, juga pendengaran, penglihatan, ilmu, kekuasaan, kekuatan dan semua sifat kesempurnaan baginya. Sifat kehidupan karena Allah sebagai Al-Hayyul Qayyum. Kemudian ya berdiri sendiri juga sebagai zat atau diantara asmanya juga Al-Qayyum. As-Sami' Al-Basir juga sebagai zat yang maha mendengar, maha melihat. Al-Alim juga sebagai zat yang maha berilmu. Kemudian juga Al-Qadir dan Al-Qahir, ya, Al-Qahhar, afwan, sebagai zat Al-Qadir dan Al-Qadir, juga Al-Qahhar sebagai zat yang maha kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segalanya, langit dan bumi yang ada di antara keduanya,
di atasnya, di bawahnya, semua tentunya dengan penjagaannya. Juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qawiyyu Al-Matin, ya, yang maha perkasa, yang terjaga, ya. Di antara kita, di antara manusia dengan kekuatannya ada yang kuat, super kuatnya, ya. Akan tetapi ada batasan-batasannya. Ada startnya, ada finishnya. Biar dikatakan nafasnya kuda juga, pelari misalnya, ya, ada batasnya. Berbeda dengan kekuatan Allah Jalla Jalaluh, di mana kekuatannya tentunya tanpa batas dan di luar nalar kita. Dan Allah Maha menjaga kekuatannya sehingga seperti yang tadi disebutkan, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Penjagaan Allah itu tidak akan pernah mengalami kelelahan, kekendoran. Kalau kita jaga, ya, tugas pos kamling jam 1 sudah mulai, penjagaan, padahal kita ditunjuk sebagai penjaga. Itulah penjagaan manusia. Kemudian juga seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu. Itulah makna Al-Hafidh bagi Allah. Sedangkan Al-Hafidh, dan ini yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran, asmanya Al-Hafidh, lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku maha memelihara segala sesuatu dengan sempurna. Dan ini merupakan bentuk mubalaghah atau hiperbolis, ya, bentuk yang di dalamnya yang mengandung kesempurnaan lebih, kesempurnaan yang lebih. Al-Hafidh, yakni zat yang menjaga langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan penjagaan yang sempurna, dengan penjagaan yang sempurna. Sedangkan dari sisi maknanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Al-Hafidh ini mengandung dua makna. Yang pertama, dia menyimpan amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, ketaatan maupun maksiat. Juga bisa ditambahkan yang mukmin maupun yang kafir. Allah Maha menjaga amal perbuatan kita. Ketika orang kafir masuk Islam, filenya lengkap, ada. Akan tetapi Rasulullah mengabarkan al-Islam yajubbu ma qablah atau yahdim ma qablah, bahwasanya Islam itu akan menghapus yang sebelum-sebelumnya. Itu di antara karunia Allah kepada seorang muallaf, orang yang baru masuk Islam, bahwasanya amalan-amalan buruknya yang di masa kekafirannya terhapus, padahal filenya ada. Itulah karunia Allah, ya, yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu pula amal mukmin, amal seorang mukmin, dari sejak kita mulai baligh, mulai menjadi mukallaf, mulai catatan malaikat itu bergerak, sampai kita sekarang, sampai kita meninggal, itu rapi, tersimpan
dan tidak ada yang bisa menggapainya, tidak ada yang bisa menyolongnya, tidak ada yang bisa mengotak-ngatiknya. Karena sekali lagi ini bagian dari makna asma Allah Al-Hafiz. Ilmu Allah mencakup semua amal perbuatan hambanya lahir dan batin. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang terbesit di benak pikiran kita ataupun di hati kita yang belum terucapkan, yang belum terlaksana, itu tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala mendeteksinya, mengetahuinya. Cuma bagian dari keringanan yang Allah berikan, selama itu belum diucapkan, selama itu belum berupa perbuatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hukum kita dengannya, ya. Tidak menghukum kita dengannya, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini yang membuat para sahabat, ya, akhir surah Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan apa yang kalian tampakkan ataupun yang kalian sembunyikan akan ada hisabnya. Ini berat bagi para sahabat. Ya, kita, ya, berapa banyak, ya, punya, ya, penilaian, punya suudzon, punya amalan-amalan hati yang tidak baik, kemudian dicatat sebagai dosa, ya. Maka para sahabat tentunya mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW, yang kemudian ayat ini mansukhah atau dinasakh atau dihapuskan dengan akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Hal ini di luar kekuatan kami, ya Allah, maka jangan Engkau bebankan kepada kami, ya. Wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian semuanya di situ, hal-hal tersebut tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan para malaikat untuk mencatat semua amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita. Mengapa? Di antara hikmahnya bahwasanya sesama makhluk dengan kita. Malaikat itu sama dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hujjah atas kita, ya, atas perbuatan kita, sebagai saksinya, agar kita tidak bisa lagi membantah, ya, karena ada makhluk yang sama dengan kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya demikian. Kemudian yang kedua, makna daripada Al-Hafiz, bahwasanya Allah Azza wa Jal menjaga seluruh makhluknya agar bisa bertahan selama mereka hidup di dalamnya, dan agar tak hilang atau punah atau tidak saling, ya, menimpa, agar bisa bertahan selama mereka hidup di dunia ini, ya. Maka menurut kacamata tauhid, menurut kacamata asma dan sifat Allah, ini adalah merupakan sesuatu yang lancang ketika manusia mengkalkulasi bahwasanya bumi sudah tidak bisa menampung manusia lagi, terlalu banyak, harus nah haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk kelancangan manusia, ta'addi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Semua hitung-hitungannya itu dengan detail. Ketika Allah menciptakan bayi, janin, ya,
menjadi bayi, menjadi anak manusia, Allah jamin dari start hidupnya sampai ajalnya. Kenapa kita dengan semua keterbatasan yang kita punya menyatakan bahwasanya bumi sudah tidak bisa menampung anak manusia? Sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi bentuk melampaui batas dari manusia yang insya Allah mereka bukan bagian dari mukmin yang mengadakan survei-survei seperti itu, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu tidak membuat Allah murka. Kalau Allah murka, sedang di antara mereka ada juga yang muslim atau mukmin, ini bisa mencelakai kita. Nasallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Maka sekali lagi bentuk penjagaan Allah bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari startnya hidupnya sampai ajalnya akan bisa bertahan hidup. Rezekinya sudah ada takarannya, ya. Rezeki dengan berbagai macamnya, baik itu ya makan minumnya, baik itu ilmunya, baik itu iman hidayahnya, dan semuanya perangkat hidupnya. Ini bagian dari makna Al-Hafiz yang kedua. Kemudian juga agar tak hilang atau punah, ya, ini juga bisa bukan hanya manusia tapi makhluk Allah yang lainnya berupa tumbuhan maupun hewannya, dengan hayalan-hayalan yang ada tentunya, yang dinamakan apa? Dinosaurus atau apa. Ya, kalau memang itu ada, ya, dan betul-betul punah, berarti memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita tidak melihatnya, selesai. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk, ya, menjaganya, tentunya tidak akan hilang dan tidak akan punah. Begitu pula tumbuh-tumbuhannya, ya, dengan berbagai jenisnya. Kemudian tidak ada juga saling yang mencelakai atau saling menimpa. Maksudnya ini biasanya benda yang dimaksud adalah benda-benda langit. Tidak ada yang tumpang tindih. Tidak ada yang tumpang tindih. Yang namanya bintang dengan berjuta bintangnya, ya kan, tidak ada yang tumpang tindih. Sehingga juga tidak ada, ya, masing-masing berjalan di orbitnya masing-masing, ya, tahu bagaimana bergeraknya, ya, dengan penjagaan Allah sekali lagi. Sebab apa? Tanpa penjagaan Allah, setengah senti saja mereka bergeser, mendekat atau menjauh, akan terjadi apa? Benturan-benturan, dan di sini saling menimpa satu dengan yang lain. Wallahul musta'an, wallahu a'la wa a'lam. Kemudian juga di sini sebagai kalimat terakhir, dari arasy-Nya Allah menjaga seluruh makhluknya dengan kesempurnaan yang mutlak. Ya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga yang membatasi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.